Pelatih PSM Makassar akui kekuatan Persib Bandung, Bojan Hodak mampu ciptakan tim yang baik. Laga seru baru saja tersaji, laga perdana Piala Presiden ini mempertemukan Persib Bandung versus PSM Makassar. Duel kedua tim ini digelar di Stadion Sijalak Harupat. Bermain di depan ribuan bobotoh yang hadir langsung di Stadion Sijalak Harupat, Persib langsung menekan sejak awal pertandingan. Pergerakan Ciro Alves di sisi kanan pertahanan PSM, cukup merepotkan para pemain Juku Eja. Ciro Alves bahkan, nyaris membawa Persib unggul pada menit 8 setelah menerima umpan dari Mark Klok yang sempat mengenai kaki pemain PSM. Namun sayangnya bola tendangan Ciro Alves masih melenceng di sisi kanan gawang PSM yang dikawal Hilman Shah. Ciro Alves akhirnya menjadi mimpi buruk untuk PSM setelah mencetak gol pada menit 15 memaksimalkan umpan terobosan dari David da Silva. Berdiri tanpa kawalan pemain PSM, Ciro Alves dengan tenang mengeksekusi bola dengan mengangkatnya melewati Hilman Shah dan menempatkannya di sisi kiri gawang PSM. Pada menit 22, PSM mendapat peluang lewat sundulan Latir Vol memanfaatkan umpan tendangan bebas Jaki Ashraf. Bola sundulan pemain Senegal itu mengarah ke sudut kanan, beruntung Teja Paku Alam bisa melakukan penyelamatan dengan gemilang. Setelah itu, Persib kembali melakukan tekanan bertubi-tubi ke pertahanan PSM. Hasilnya, Persib bisa menambah gol berkat bantuan pemain PSM. Gelandang PSM, Nermin Haljeta yang berniat menghalau bola umpan Mark Klok malah membobol gawangnya sendiri pada menit 41. Di babak kedua Bojan Hodak melakukan beberapa rotasi. Hasilnya pun cukup baik, Persib masih mampu menguasai jalannya pertandingan hingga mampu menciptakan beberapa peluang. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menilai laga kontra Persib ini tidak mudah untuk dilalui. Menurutnya, Persib Bandung tidak banyak berubah secara komposisi pemain dibanding dengan PSM Makassar. Juku Eja harus kehilangan beberapa pemain andalannya musim ini, di antaranya dua bersaudara Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kemudian, dua pemain asing Kenzo Nambu dan Victor Mansaray. Mereka tidak banyak kehilangan pemain kunci, jadi menurut saya untuk pertandingan ini menjadi laga yang sulit. Kami kehilangan cukup banyak pemain kunci yang penting. Kami memulai liga pada bulan Juli 2023 dan menutup laga pada tanggal 31 April 2024 sedangkan Persib menutup musim 31 Mei. Ada perbedaan selama 1 bulan, ujar Bernardo Tavares. Kendati demikian, pelatih asal Portugal ini senang dengan penggunaan teknologi video assistant referee di Piala Presiden kali ini. Hal ini tentunya akan membantu kinerja wasit dalam mengambil keputusan. Saya juga senang karena VAR bisa diberlakukan. Instrumen ini membantu wasit untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, bagi pemain dan pelatih juga bisa lebih percaya terhadap peraturan. Memang di tahun pertama akan sulit tapi saya harap ini bisa terus berlanjut dan wasit bisa memperlihatkan performa lebih baik, jelas Bernardo Tavares. Pelatih Persib kaget saat tahu hadiah Piala Presiden 2024 lebih besar dari juara Liga 1, ini dia penjelasannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara terkait besarnya hadiah untuk juara Piala Presiden 2024. Meski hanya bertajuk laga pramusim, Piala Presiden memberikan magnet tersendiri untuk pesertanya. Pasalnya, hadiah sebesar 5 miliar rupiah sudah menanti tim yang akan mengangkat trofi di akhir turnamen. Hal ini cukup menjadi sorotan karena juara Liga 1 2023-2024 hanya membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Bojan Hodak sebelumnya menjelaskan, dia sudah mempersiapkan timnya dengan baik. Sebelumnya, beberapa pemain Maung Bandung belum dalam kondisi ideal karena baru bergabung dengan tim. Termasuk nama-nama pemain asing yang mereka datangkan untuk musim depan. Namun, dia akan memaksimalkan ajang ini untuk persiapan jelang bergulirnya Liga 1. Saya tidak memiliki opini apapun mengenai ini. Karena saya lebih fokus pada permainan dan pemain juga bersiap menghadapi Liga, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia sebenarnya tidak terlalu memikirkan besar hadiah yang akan didapat sang juara. Apalagi, turnamen ini hanya menjadi ajang persiapan jelang musim baru. Persib sendiri datang dengan status juara Liga 1 musim baru. Namun, hadiah lebih besar akan menanti juara Piala Presiden yang hanya bergulir beberapa pekan. Tentunya, ini jadi pertanyaan karena mereka harus mengarungi liga yang panjang untuk menjadi juara. Untuk uang hadiah saya tidak peduli berapa, saya tidak tahu kenapa mereka menyiapkan begitu besar.
Karena di liga kami bermain selama 1 tahun dan untuk turnamen itu terlalu besar, jelas Bojan Hodak. Bobotoh dibikin syok saat Persib Bandung mendadak umumkan nama Adam Alizé. Seperti yang diketahui, tim berjuluk Maung Bandung ini secara resmi mendatangkan Adam Alizé di bursa transfer awal musim Liga 1 ini. Bergabungnya Adam Alizé diumumkan Persib melalui akun media sosial resminya. Pemain berusia 30 tahun ini disiapkan untuk menambah kekuatan di lini tengah. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, mengatakan bahwa Adam Alizé didatangkan dengan status pinjaman dari klub sebelumnya, Borneo FC Samarinda. Adam Alizé didatangkan dengan status pinjaman selama 6 bulan hingga Desember 2024 dengan opsi kontrak permanen selama 2,5 musim ke depan, ujar Adit. Adit menjelaskan perekrutan Adam Alizé merupakan rekomendasi dari pelatih Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menginginkan lini tengah timnya makin solid. Apalagi, Persib akan mengarungi kompetisi berbeda musim ini yakni Liga 1 2024-2025 dan Liga Champions Asia 2. Kualitas Adam Alizé memang tidak diragukan lagi. Bersama Borneo FC musim lalu, penggawa timnas Indonesia ini mencatatkan 37 penampilan dengan mengoleksi 3 gol dan 4 assist. Di sisi lain, Bobotoh syok dan tidak menyangka Persib Bandung mengumumkan Adam Alizé sebagai rekrutan barunya. Selama ini, nama Adam Alizé sama sekali tak terpantau. Berbeda dengan Dimas Drajat yang sudah dirumorkan jauh-jauh hari. Rasa kaget Bobotoh pun terlihat dalam komentar-komentar di akun Instagram Persib soal pengumuman Adam Alizé. Banyak Bobotoh yang tak menyangka, bahkan ada Bobotoh yang berkomentar BMKG pun kaget melihat postingan ini. Ternyata sosok ini yang jadi alasan dibalik gabungnya Dimas Drajat ke Persib Bandung. Striker baru Persib, Dimas Drajat senang bisa bereuni dengan Ciro Alves. Mereka siap mengulang catatan bagus yang pernah ditorehkan bersama Persikabo di musim 2021-2022. Saat itu, kedua pemain ini mencetak total 31 gol untuk Persikabo dengan rincian 11 gol Dimas dan 20 gol Ciro. Mereka menjadi pasangan yang disegani berkat kombinasi di lini depan. Setelah 2 musim terpisah, Dimas dan Ciro kembali mengenakan seragam yang sama. Kini mereka menjadi bagian dari Persib Bandung. Penyerang 27 tahun ini mengatakan dia punya relasi yang bagus dengan Ciro Alves. Senang apalagi sama Ciro, Ciro pastinya tahu mau saya di lapangan seperti apa. Saya juga pasti kasih umpan ke dia, ujar Dimas Drajat. Direkrut Persib jelang Liga 1 2024-2025, dia punya target membantu tim mempertahankan juara. Kontribusi terbaik akan dipersembahkan ketika dipercaya untuk bermain. Meski di posisi ujung tombak, Persib kini sudah diperkuat David da Silva. Bomber asal Brasil itu merupakan striker tersubur untuk Liga 1 musim lalu dengan koleksi 30 gol. Tapi Dimas tidak menganggap David sebagai kompetitor di tim. Dia tetap saling mendukung dan tidak menutup kemungkinan untuk bermain bersama di lini depan. Saya kemarin dengan David bicara gimana badanmu, baik kata dia. Nanti kalau kita main bareng, kita saling bagi umpan dan cetak gol bersama-sama. Jadi enggak ada persaingan cuma ngobrol saja, ya namanya sepak bola pasti ada persaingan, jelas Dimas Drajat. Menjadi pemain Persib juga membuat Dimas tidak lagi harus berjibaku menghadapi Nick Kuipers. Dia sempat menyebut bahwa bek yang paling sulit untuk dihadapi di Liga 1 adalah stopper Persib asal Belanda itu. Beckham Putra berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengungkap keinginannya untuk kembali membela timnas Indonesia. Ia berharap bisa dipanggil Shin Tae-yong ke dalam skuad yang dipersiapkan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gelandang berusia 22 tahun itu sejauh ini belum pernah mendapat panggilan ke tim senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Terakhir kali Beckham dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 2024 lalu. Namun, dia urung bergabung karena mengalami cedera saat sedang membela Persib. Beckham terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF U23 2023 lalu.
Kala itu, adik dari pesepak bola Gianzola tersebut tampil 4 kali dengan catatan 1 assist. Dari situ, pemain kelahiran Bandung itu belum lagi berkesempatan membela tim merah putih. Kendati demikian, Beckham tidak berkecil hati, ia bertekad untuk terus bekerja keras dan menampilkan performa terbaik bersama Persib Bandung agar bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Beckham kerja keras terus, kalau ada rezekinya insya Allah saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia, ya alhamdulillah. Tentunya sih yang terpenting Beckham selalu memberikan yang terbaik di Persib. Untuk bisa bergabung dengan tim nasional itu adalah bonus, ujar Beckham Putra. Beckham pun berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan atau tanpa dia di dalam timnya.